Satu lagi deh, boleh nggak dokter? Maaf ya dokter ya. Satu lagi nih, kalau misalnya susu formula. Nah ini gimana dokter? Kan biar gemuk, biar nggak stunting. Aduh kamu nggak mau makan. Butuh nggak sih dokter susu formula? Susu kembali lagi ya sebetulnya. Ini salah kaprahnya bagi semuanya. Ya kan susu itu sebetulnya adalah elemen tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Bincang Sehat bersama Agarilus. Teman-teman, kali ini kita akan berbicara tentang kesehatan ibu dan anak. Dan teman-teman jangan lupa sebelum kita mulai, jangan lupa follow akun media sosial kita di YouTube Agarilus Series, TikTok dan IG di Agarilus Official. Kali ini kita akan berbicara tentang kesehatan ibu dan anak. Tentu saja narasumber kita adalah orang yang spesial, yang sangat familiar di Agarilus nih, yaitu Dokter Dana. Apa kabar dokter? Selamat pagi. Luar biasa, sehat dan selalu berbahagia. Gitu, ya. Dokter Dana udah lama nih kita nggak konten, pasti pada kangen sama dokter nih. Ya. Halo sahabat sehat Agarilus, semuanya sehat-sehat ya. Dokter, kali ini kita akan berbicara tentang kesehatan ibu dan anak. Salah satunya adalah batuk pilek nih dokter. Karena ada artikel yang menyatakan bahwa bulan Agustus kemarin kejadian batuk pilek ini meningkat dokter. Nah itu karena salah satunya adalah cuaca panas dan juga polusi udara. Tapi kan sekarang bulan November nih dokter, mau bulannya penghujan. Gimana dok? Sebenarnya musim itu berpengaruh nggak sih dok sama batuk pilek? Ya. Jadi tentunya kalau berbicara mengenai batuk pilek, ini kan faktornya sangat banyak sekali dan lingkungan itu juga sangat berpengaruh besar. Betul. Nah, ini sebetulnya baik itu musim penghujan maupun musim kering, ya kan, itu sama-sama memiliki resiko untuk kejadian batuk pilek pada anak. Karena apa? Kalau misalkan pada musim kering, ya kan, ini kan banyak angin, polusi asap lebih banyak dan itu tentunya memberikan kualitas lingkungan yang lebih buruk dan ini sangat berpengaruh sekali apabila bayi anak menghirup udara dengan kualitas yang buruk tentunya bisa menimbulkan angka kejadian batuk dan pilek. Nah, sebaliknya juga ya kan pada waktu musim penghujan, nah ini kita kan November ini sudah mulai ada hujan rintik-rintik ya. Udah mulai hujan mulai Desember kalau orang Jawa bilang gede-gedening sumber, nah itu akan hujan tiap hari. Nah ini nanti kualitas udara mungkin agak lebih membaik dibandingkan dengan pada waktu musim kemarau atau kering. Akan tetapi pada musim penghujan suhu di luar menjadi lebih dingin juga. Nah, tentunya dingin ini, suhu yang terlalu dingin juga bisa menjadi salah satu faktor resiko juga untuk terjadinya kejadian batuk pilek. Jadi kalau dibilang apakah lebih banyak pada cuaca panas atau cuaca dingin, kalau di Indonesia ini kalau batuk pilek itu sepanjang waktu, ya seperti itu. Iya, nah, cuma memang kualitas udara yang lebih buruk pada musim kemarau atau musim yang lebih kering memang lebih banyak seperti itu. Nah kalau untuk batuk pilek pada musim penghujan, nah, nanti bisa saja mungkin terkait dengan udara yang dingin tadi bisa memicu alergi pada anak. Ada alergi juga ya, karena kalau berbicara mengenai batuk pilek itu kan penyebabnya paling umum itu kan sebetulnya antara apakah infeksi atau alergi kan seperti itu. Ya. Sebenarnya batuk pilek itu virus, bakteri atau alergi dokter? Nah, jadi kembali lagi ya. Kalau kita berbicara hal itu kita harus berpikir dahulu apakah batuk pilek itu umum atau normal apa enggak sih, sebetulnya kan seperti itu ya. Kalau berdasarkan dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, sebetulnya batuk pilek itu hampir sebagian besar terjadi pada anak. Hampir ya, dokter? Hampir sebagian besar anak pasti akan pernah mengalami episode batuk dan pilek. Tetapi secara umum kalau diambil rata-rata biasanya setahun itu ya paling cuma kena 6 atau maksimal 8 kali. 6 atau 8 kali ya, dokter? Itu secara umumnya ya. Nah kemudian batuk pilek itu apakah infeksi, apakah alergi? Tadi bisa kedua-duanya. Jadi secara umum tadi sudah saya singgung batuk pilek itu disebabkan kalau enggak infeksi atau alergi. Nah infeksi sendiri itu bisa macam-macam ya. Yang paling sering infeksi itu bisa infeksi virus. Virus. Ya. Kemudian infeksi juga bisa infeksi bakteri. Bakteri. Nah,
Dan sebagian besar batuk pilek yang ada terkena oleh anak-anak, sebagian besar itu adalah infeksi virus. Ya. Nah, kemudian selain infeksi, bisa juga batuk pilek disebabkan oleh alergi. Ya, jadi kalau alergi itu kadang tidak disertai dengan infeksi, tetapi anak tidak tahan terhadap suatu hal, bisa cuaca, bisa makanan, itu bisa juga menjadikan seorang anak terkena batuk pilek. Tapi bisa juga dua-duanya, ya kan? Ada sudah punya bakat alergi, terkena infeksi juga, kombinasi diborong juga nih dokter. Tapi sebelumnya nih dokter, kan tadi dibilang ada bakteri dan juga virus. Sebenarnya bisa dibedain nggak sih gejalanya dokter? Ya. Jadi kalau berbicara mengenai batuk pilek, biasanya kan gejala secara umum ya, baik itu entah karena virus ataupun karena bakteri, kan mirip-mirip ya. Yang namanya batuk pilek ya berarti ada episode batuk dan pilek. Nah, ya, pilek itu bisa saja meler, ya kan, hidungnya berair, atau juga bisa hidungnya mampet, kan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau batuk berarti ada rangsangan dari untuk mengeluarkan sesuatu dari saluran nafas ya. Nah, batuk ini juga macam-macam seperti itu. Bisa ada yang batuk yang berdahak, bisa juga yang tidak berdahak atau kering. Nah, kemudian kalau untuk membedakan ya kan apakah itu infeksi virus atau bakteri ya kan. Kalau secara golden standard ya kan secara pastinya ya jelas pasti di swab. Nah, seperti dulu itu ya. Swab ada kayak pas zamannya COVID kemarin ya. Ini di swab ada virusnya atau di swab ada bakterinya. Itu secara golden standarnya. Tapi kan tidak mungkin kan sekarang ini semua tiap batuk pilek di swab. Nah, tetapi kita bisa mengenali dari gejala-gejalanya seperti itu. Nah, untuk batuk pilek sendiri sebetulnya yang paling umum itu kejadiannya paling banyak ya, hampir 80% itu penyebabnya virus. Ya. Nah, penyebabnya virus. Gejala awal-awalnya biasanya ya mulai hidung berair, kemudian bersin-bersin, ada batuk dan seperti itu. Dan biasanya secara umum ya kan itu misalkan bersin, ingusnya atau dahaknya tidak maksudnya berwarna bening ya. Jadi tidak ada warna yang warna kuning atau kehijauan seperti itu. Nah, biasanya kalau infeksi bakteri itu adalah prolong. Jadi setelah infeksi virusnya tidak tertangani secara adekuat, nah bisa tuh mulai numpang infeksi bakterinya. Nah, kemudian kalau ada infeksi bakteri, tentunya biasanya gejala-gejala yang lebih sering adalah misalkan ingus, batuknya tadi bisa berwarna kuning, sampai hijau juga ada ya dokter ya. Bahkan bisa saja ada yang ada darah kan seperti itu ya. Nah, tentunya ini walaupun sebetulnya tidak terlalu khas seperti itu, tetapi bisa dibedakan dari gejala seperti itu tadi. Ya. Dari gejala di atas nih dokter, misalnya mama-mama di rumah pengen tahu yang mana yang bisa dirawat di rumah, yang mana yang harus segera ke dokter. Yang gimana tuh dok? Ya. Jadi gini ya, buat sahabat sehat Agarilus semuanya, apabila anak kita terkena batuk pilek, yang pertama nggak usah panik dulu ya, karena ini sebetulnya penyakit yang common, yang biasa saja ya, hampir sebagian besar anak akan kena seperti itu. Dan juga jangan buru-buru juga ya kan, begitu batuk pilek harus langsung minum obat, itu juga sebetulnya juga nggak pas juga. Nah, yang penting gini dulu ya, kita lihat ada tanda bahaya atau tidak. Apa tuh dokter? Nah, tanda bahaya tentunya yang pertama tentunya kalau berkaitan dengan batuk pilek adalah ada sesak napas. Sesak napas. Ya, nafasnya jadi cepat ya. Nah, kalau bayi bagaimana? Dilihat ada nafas cuping hidung nggak? Nah, hidungnya naik turun ya. Cuping hidung tuh kayak pas nafas dia mampet gitu ya. Hidungnya gini. Nah, jadi bergerak seperti naik turun ditarik gitu ya dokter. Di hidung sini ya. Kemudian tadi ada demam yang sangat tinggi. Demam. Ya, biasanya kan kadang disertai demam juga ya, apabila demamnya terlalu tinggi. Berapa nih dokter? Kenapa? Tingginya berapa nih? Nah, tingginya itu misalkan sebetulnya begini. Apabila lebih dari misalkan katakanlah 39 atau 40 ya, apalagi kalau ada riwayat kejang seperti itu harus lebih hati-hati lagi. Harus segera ya dokter. Nah, tapi untuk tentunya karena berkaitan dengan batuk pilek, selain tadi nafasnya cepat, kemudian nafas cuping hidung, kemudian ada sesak nafas,
atau ada tarikan dinding dada ya, napasnya kalau orang dewasa menggeh-menggeh Menggeh-menggeh. ya. Bunyi atau bisa gitu ya. juga kredek-kredek atau misalkan yang punya asma ngik-ngik-ngikan gitu ya, itu dokter juga, ya. berlebihan. Nah, kemudian bayi juga, terutama misalkan bayi atau balita, nafsu makannya jadi tidak mau makan sama sekali ya, nafsu makan sangat turun. Nah, apalagi kalau misalkan bahayanya lagi kalau ada sianosis atau kebiru-biruan. Oh, pada sianosis. anak. Yang birunya kelihatannya di mana, dokter? Hampir misalkan di ujung jari ataupun di badan. Nah, itu juga bisa. Nah, itu adalah tanda-tanda bahaya ya. Nah, seperti itu yang nggak usah menunggu waktu ya kan. Kalau ada kejadian salah satu atau salah dua atau salah tiga ya kan, itu bisa langsung ke dokter atau ke rumah sakit untuk periksa. Tetapi kalau misalkan tidak ada gejala itu ya kan, misalkan hanya demam, demamnya nggak terlalu tinggi, ataupun ada batuk-batuk, pilek tidak disertai sesak napas, anaknya masih mau makan sedikit, seperti itu, walaupun agak rewel sedikit itu ya nggak masalah, ya kan? Nah, ini masih bisa kita observasi dulu di rumah, tentunya dengan kita bagaimana memberikan kepada anak itu supaya cepat sembuh. Dan tadi tidak harus perlu langsung obat ya. Tidak perlu langsung obat ya, misalkan begitu ya. Yang pertama tentunya apa yang dilakukan? Hidrasi itu yang paling penting ya. Jadi harus minum yang banyak ya, terutama misalkan minum air putih hangat. Kalau masih ASI ya berarti ASINya harus dilanjutkan, frekuensinya harus lebih sering ya, karena untuk menjaga biar jangan sampai anak itu terkena dehidrasi kan, seperti itu. Nah, kemudian tentunya yang kedua adalah menjaga hidung biar lembab. Ya. Gimana tuh yang lembab, nah, dokter? Tentunya jangan sampai kedinginan ya. Suhu ruangan jangan sampai terlalu dingin. Kemudian juga kualitas udara di sekitar diperhatikan. Kalau bapaknya simbahnya merokok, suruh nyingkir dulu. Nah, ini yang paling penting nih, dokter. Kemudian seperti debu-debu ya, kemudian jangan banyak di tempat yang karpet ya, berbulu. Hewan-hewan peliharaan juga disingkirkan terlebih dahulu. Nah, untuk menjaga kualitas udara ya. Kemudian tentunya adalah dengan anak harus istirahat lebih banyak. Dokter. Jadi kurangi waktunya untuk bermain yang aktivitas fisiknya berlebihan, biar dia memiliki waktu yang cukup untuk istirahat. Karena pada waktu istirahat itu terjadi pemulihan atau regenerasi sel-sel yang ada di tubuh untuk daya tahan tubuh dia. Nah, tentunya juga berikan asupan makanan yang berimbang, bergizi ya. Kalau bisa snack, jajanan-jajanan ya, makanan-makanan instan ya kan, minuman-minuman instan. Wah, itu banyak banget tuh, dokter. Ya. Nah, seperti itu itu hentikan dulu, bisa diganti dengan makanan-makanan lain, misalkan sup hangat, sup ayam ya, bubur ayam. Nah, tapi ada lauk pauknya, ada kemudian bisa juga jus buah. Nah, itu lebih baik diberikan seperti itu. Nah, kalau common cold yang biasa ya kan, dengan hidrasi yang cukup, istirahat yang cukup, kualitas udara yang dipertahankan bagus, kemudian dengan makanan yang bergizi, itu akan cepat pulih. Dengan sendirinya, dokter ya. Sendirinya, betul. Nah, seandainya ya katakanlah itu sudah dikerjakan ya kan, tapi kok episode batuk pileknya masih ada, lanjut terus, bisa saja misalkan diberikan obat-obat pertolongan pertama. Apa itu, dokter? Misalkan untuk panas ya diberikan paracetamol atau ibuprofen ya, atau misalkan obat-obat yang OTC atau obat bebas yang dijual di apotek yang tanpa resep dokter, itu juga bisa diberikan. Nah, apabila ikhtiar usaha itu tadi sudah dikerjakan ya kan, terus kemudian gejalanya masih berlanjut. Nah, makanya ya kan, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Nah, gitu ya. Biasanya kalau misalkan kejadian kita sudah berikan treatment itu tadi di rumah swamedikasi sendiri, sudah 2-3 hari nggak membaik, barulah bisa kita bawa kepada pertolongan lebih lanjut ke fasilitas pelayanan kesehatan ya. Tetapi catatannya adalah selama tidak ada tanda-tanda bahaya tadi ya, kayak panas itu, dokter. Panas tinggi, sesak napas, kemudian lemah, dehidrasi, anak jadi loyo. Nah, seperti itu tanpa menunggu waktu berapa hari, kalau ada kejadian itu harus langsung diperiksakan saja.
kan dokter, biasanya nih durasi sakitnya nih dokter pada anak-anak tuh biasanya panjang nih dokter, bisa sampai seminggu, 2 minggu, itu normal nggak sih dokter? Nah, untuk virus sendiri sebetulnya normal bisa sampai 7 hari. 7 hari. Sampai seminggu ya. Nah, sampai seminggu itu mungkin bisa jadi bahan patokan kita. Kadang kan begini, oh sudah tidak demam, ya kan nggak masalah, anaknya udah mau aktivitas tapi masih sentrup-sentrup, gitu ya, masih ingusan, masih ya kan, keluar masih terus ada nih. batuk-batuk, itu nggak masalah. Oh, nggak masalah. Betul, tapi tetap langkah-langkah yang kita sampaikan tadi terkait dengan istirahat, makanan, minumnya dan sebagainya tetap diatur, biasanya akan sembuh sendiri dalam waktu 7 hari. 7 hari. Biasanya paling lama seperti itu kalau itu adalah infeksinya virus. Ya. Kalau virus nih dokter, 7 hari ya. Virus. Nah, seperti itu batasannya. Nah, kalau misalkan sudah lewat dari itu, nah ini kembali lagi itu jadi salah satu indikasi juga untuk kita periksakan lebih lanjut. Oh, jadi 7 hari ya dokter jadi, ya. Karena tadi virusnya sudah misalnya sudah mendingan tapi bisa ketumpangan bakteri, oleh bakteri ataupun bisa terjadi komplikasi. Komplikasi? Apa tuh komplikasinya dokter? Jadi kalau batuk pilek itu kan kita berpikirnya cuma di hidung sama di tenggorokan saja kan seperti itu. Nah, padahal ya kan kalau berkaitan dengan batuk pilek itu kan bisa menyerang ke seluruh saluran pernafasan. Nah, saluran pernafasan kita itu mulai dari hidung, rongga hidung bagian belakang, kemudian tenggorokan, kemudian ke trakea atau cabang utama dari paru-paru, bisa sampai ke cabang yang lebih kecil ya, bahkan sampai ke paru-paru. Nah, dengan seiring berjalannya waktu kalau tidak tertangani dengan baik, infeksi itu biasanya akan semakin turun ya sampai ke yang tingkat yang lebih berbahaya. Makanya ada istilah nanti bisa mulai dari faringitis, ada namanya bronkitis ya, bronkiolitis, sampai ke kemudian pneumonia. Nah, itu bisa salah satunya adalah karena batuk pilek yang tidak tertangani dengan baik. Nah, seperti itu. Pokoknya 7 hari ya dokter ya. 7 hari. Nih dokter, tadi kan ada beberapa media sosial nih dokter yang menyebutkan bahwa kalau anak batuk pilek jangan lupa kasih vitamin D. Nah, itu sebenarnya berpengaruh nggak sih dokter? Jadi yang perlu diluruskan sebetulnya adalah ya kan bukan hanya vitamin D tapi termasuk vitamin C ataupun vitamin-vitamin yang lain, itu fungsi utamanya sebetulnya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Oh gitu. Ya. Jadi nggak cuma vitamin D doang nih dokter ya. Jadi jangan istilahnya fanatik hanya vitamin D, tidak. Sebetulnya yang penting kuncinya adalah ya, daya tahan tubuh adalah kunci. Nah, seperti itu ya. Nah, betul, daya tahan tubuh adalah kunci. Nah, bagaimana memperoleh daya tahan tubuh yang bagus ini? Ya, salah satu sumbernya bisa diperoleh dari suplemen, ya kan, baik itu vitamin D, vitamin C ataupun dari makanan tadi atau istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Jadi tidak melulu, jangan sampai salah kaprah bahwa kalau batuk pilek biar cepat sembuh langsung dikasih vitamin D, itu konsepnya nggak begitu ya. Konsepnya adalah kalau ada batuk pilek berarti kita tingkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, sebenarnya vitamin D itu juga bisa didapat dari sinar matahari ya dokter ya. Nah, gitu bisa sekaligus misalkan batuk pilek itu kan biasanya hidungnya kayak tersumbat. Nah, untuk biar longgar itu kan salurannya harus dihangatkan, dilembabkan. Dihangatkan. Itu salah satunya bisa dengan berjemur. Nah, itu kan bisa juga dua-duanya dapat kan. Vitamin D dan juga cuma masalahnya adalah ya kan ada masalah nih dokter. Ya kan, lingkungan tempat kita menjemur ya kan, lagi kita bangun rumah bagus enggak? Nah, lagi bangun rumah debunya banyak ya dokter. Ada banyak debu enggak? Ada banyak asap enggak? Kualitasnya seperti apa ya? Nah, kemudian juga kalau nanti musim hujan sinar matahari kan juga agak langka. Sebenarnya berjemur itu ya dokter, ada cara yang bagus nggak di dok? Ya, jadi kalau ini sudah banyak juga disinggung ya pada waktu COVID kemarin. Jadi terkait dengan waktu yang bagus untuk berjemur itu tentunya hubungannya dengan radiasi sinar matahari yang cukup aman itu biasanya pada rentang misalkan jam 7 sampai maksimal jam 9. Jam 7 sampai jam 9. Karena kalau lebih dari jam 9 ke atas, nah ini ada infrarednya tinggi seperti itu, nanti justru
beresiko untuk terhadap kesehatan, terutama kesehatan kulit. Apalagi di daerah Jawa Timur ya dokter, mataharinya lebih cepat nih dokter. Terus gini dokter tadi bilang katanya kalau misalnya terlalu sering batuk pilek akan mempengaruhi penyakit yang lain. Salah satunya adalah susah makan dokter. Kalau susah makan itu kan akan beresiko stunting. Ya nggak sih dokter? Nah stunting itu sebenarnya apa sih dokter? Rame banget nih. Nanti stunting gitu ya dokter. Stunting ya. Oke, kalau stunting itu sebetulnya kalau bahasa awamnya sebetulnya adalah kerdil. Kerdil, pendek gitu ya dokter? Pendek, betul ya. Definisi stunting sendiri adalah sebetulnya terutama kan stunting kan bicaranya tentang anak balita ini ya, yang mana dia terjadi kegagalan pertumbuhan yang mengakibatkan bahwa tumbuhnya atau tingginya itu kurang daripada anak sebayanya atau di bawah normal. Di rata-rata usianya ya dokter? Di rata-rata usianya. Jadi kalau batasan WHO itu kurang dari 2 standar deviasinya. Jadi kalau saya menggambarkan ya, ada kurva begini ya. Nah, kurva itu normalnya itu pas yang di tengah-tengah itu. Nah, kalau misalkan ini bergeser atau paling gampang sebenarnya, coba lihatlah pada KMS ya, kartu menuju sehat yang ada yang warna pink ya dokter ya. Atau seperti itu kan ada grafik untuk pertumbuhan. Ya, termasuk di sana diukur tinggi badannya ya. Nah, kalau misalkan tinggi badannya itu di bawah garis pertumbuhan umum pada anaknya, nah ini bisa dikatakan stunting. Ya. Nah, sebetulnya stunting ini kan proses akumulasi, tidak tertiba-tiba atau ujuk-ujuk. Nah, kalau ujuk-ujuk itu kereta api, Mbak. Ya. Tiba-tiba stunting itu menggambarkan proses yang cukup panjang. Panjang ya dokter. Itu sebagai hasil akumulasi dari mulai dari di dalam kandungan. Di dalam kandungan mulai ya dokter. Di dalam kandungan ibu sampai kepada tahap 1000 hari. 1000 hari pertamanya. 1000 hari pertama anak hidup mulai dari dalam kandungan ya, atau katakanlah sampai balita. Nah, itu yang menyebabkan dia kerdil, tinggi badannya di bawah standar anak seusianya. Jadi itu sebenarnya stunting itu tidak dimulai dari tidak mau makan ya dokter, betul. Dari hamil ternyata ya ampun. Jadi harus diapain nih dokter? Jadi selama ini kan dikiranya pendek nih stunting ya, stunting ya. Ini juga kurus banget nanti stunting gitu. Juga, iya. Itu, genetik. Ibunya pendek, anaknya karena pasti pendek. Enggak ya dokter. Genetik itu pada anak ya kan, pada tinggi badan anak sebetulnya ada pengaruh tetapi tidak terlalu besar. Signifikan. Tetap yang paling signifikan tentunya adalah terutama pola gizi ya, gizi anak mulai dari ibu-ibu hamil sampai dia tumbuh kembang pada waktu balita. Nah, tentunya ini juga multifaktor ya. Sebetulnya kalau bicara stunting itu tidak cuma melulu juga faktor gizi, tidak melulu juga faktor genetik ya, tapi juga terkait pola asuh. Ya, pola asuh anak, kemudian misalkan usia psikologis ibu itu juga pengaruh. Harus benar-benar ideal ya dokter ya. Betul, siap untuk misalkan bayangkan saja ya kan, setelah bahkan SMP atau setelah SMA langsung hamil ya. Gimana wong dia saja belum senang-senang terhadap dirinya sudah punya anak. Nah, tentunya pola pengasuhannya kan juga akan sangat berpengaruh. Jadi kalau berbicara mengenai stunting ini faktornya sangat luas sekali ya. Nah, tapi tentunya apa yang bisa kita kerjakan kan seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang sebetulnya bisa mudah untuk diintervensi. Apa itu dokter? Nah, yang pertama tentunya disiapkan ya kan, disiapkan mulai pada waktu ibu hamil. Ibu hamil? Ibu hamil itu bahkan sebelum hamil. Sebelum hamil harus disiapin nih dokter. Ya, mentalnya juga harus siap. Misalkan kejadian stunting paling sering kan juga disebabkan karena faktor risiko dari ibunya yang kurang gizi atau anemia juga. Anemia? Ya, jadi dari ibu juga bahkan mulai remaja putri ya kan, itu bisa mengkonsumsi tablet zat besi ya kan, gitu. Untuk mencukupi kebutuhan besi ya kan, zat besi biar tidak terjadi anemia ya. Jadi ibu hamil apalagi pada ibu hamil bahkan sampai mulai dari remaja putri ya. Nah, itu jangan sampai
ada anemia. Ya, seperti itu. Kemudian tentunya ibu-ibu hamil ya kan tadi untuk persiapan anaknya biar kualitasnya bagus harus rajin melakukan antenatal care ya ANC. Ya paling tidak kan selama 6 kali minimal loh ya. Periksa ke dokter ya dokter. Boleh, ke bidan boleh, bidan ke boleh. dokter boleh ya kan. Bahkan sekarang program pemerintah itu ya kan minimal juga 2 kali dilakukan pemeriksaan USG. 2 kali. Dan itu ditanggung oleh JKN. Oh, ya, JKN oleh atau BPJS ya, dokter? Oh, itu udah ditanggung ya, dokter? Iya, ditanggung BPJS. Jadi kalau ada alasan, aduh, saya nggak punya biaya untuk periksa, oh enggak. Ya, udah itu sudah ditanggung oleh JKN. Ya minimal silahkan 6 kali periksa, ya kan? Kemudian nanti bisa juga dilakukan USG gratis itu. Gratis, itu, dokter? Ya, sampai 2 kali. Ya. Nah, kemudian juga untuk anak-anak cukupi kebutuhan protein ya, terutama untuk pertumbuhan itu kan paling vital sekali adalah protein. Nah, protein, aduh mahal harganya, yang paling murah saja ya telur, ya kan? Telur. Nah, terutama protein hewani ya, telur itu kan yang paling mudah murah ya. Nah, misalkan sekali daging enggak, tapi yang paling gampang kan telur ya, cukupi kebutuhan protein, terutama protein hewani untuk menunjang pertumbuhan. Nah, ya, kemudian tentunya adalah ASI eksklusif. ASI eksklusif 6 bulan ya, dokter? Ya, 6 bulan. Bapaknya ngalah dulu ya. Pokoknya 6 bulan itu ASI harus kebutuhan full untuk adiknya ya. Nah, seperti itu. Ini sangat penting sekali juga karena ASI itu sudah merupakan anugerah dari Tuhan, makanan yang luar biasa sekali ya. Apakah ASInya orang miskin sama ASInya orang kaya akan berbeda kandungannya? Enggak ya, sama ya, dokter. Nah, Masya jadi kan Allah. Sudah diberi privilege semuanya ya kan, sama. Semua modalnya itu sama. Ya kan, untuk membesarkan anaknya biar tidak terjadi stunting sudah dikasih modal untuk ASI ya kan. Gizinya itu sama, pokoknya sama. Ya, kualitasnya bagus ya kan, kemudian kecukupan gizinya juga bagus, ngirit. Betul ya, dokter. Kan? Ngirit karena sekarang ini kan susu formula kan juga mahal. Yang penting ibunya yang makan ya, dokter. Betul. Makan yang banyak. Makanya bapak-bapak perhatikan juga ya kan, dukung untuk ibunya juga biar bisa memberikan ASI eksklusif ya. ASI eksklusif itu 6 bulan full ASI, bahkan bisa dilanjutkan sampai 1 tahun atau 2 tahun ya kan, tapi setelah 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI. Nah, tentunya dengan kualitas dan gizi yang bagus. Nah, dengan itu semua tadi itu baru bisa upaya yang kita bisa kerjakan yang mudah ya, untuk pencegahan stunting. Soalnya kan kalau semakin besar dia nggak mau makan, sakit ya dokter. Aduh, pilih-pilih makanan, aduh susah banget. Jadi untuk mengejar pertumbuhan dan perkembangan itu paling bagus memang pada masa-masa balita. Ya, seperti itu. Itu respon untuk pengejaran terhadap pertumbuhan dan perkembangan itu sangat cepat sekali. Sebenarnya dok, kalau anak-anak ini ada yang kurus bilangnya, ada yang bilang, ini kurus banget, ini bagusnya cabi. Sebenarnya pengaruh nggak sih dok sama stunting nanti dok? Nah, makanya juga yang penting juga, ya kan, gini, stunting tadi per definisi kan sebenarnya dari tingginya tadi, ya. Makanya perlu juga kapan harus ngukur tinggi. Nah, kadang ini juga bingung juga. Kunjungilah posyandu, nah gitu loh, ya dimanfaatkan gitu loh, ya. Jadi dicek setiap bulannya. Jadi karena saya yakin sangat sedikit sekali ibu-ibu di rumah itu ngukur tinggi badannya anaknya sendiri. Pengennya yang gemoy. Dicatat gitu, ya kan. Nah, apakah ini kurus, ini gemuk atau berlebihan? Nah, tentunya tadi di KMS ya kan. Nah, itu sudah ada plotting nanti tingginya berapa, beratnya berapa, itu masih ada di garis yang normal atau tidak, yang di garis hijau ya. Jangan sampai ada yang di bawah garis merah, tetapi sebaliknya juga ya kan, jangan bahwa berat badan itu kan harus ideal ya, tingginya seberapa tentunya dari patokannya nanti juga akan kelihatan berat badan yang idealnya seberapa. Karena kadang juga ya kan, jangan sampai
dipikirkan bahwa oh anaknya gemuk, cabi, lucu ini bagus juga. Enggak juga. Enggak juga ya dokter ya. Karena sekarang malah justru juga selain stunting di satu sisi kurang gizi gitu ya, kekurangan gizi kronis, kelebihan gizi yang berlebihan, obesitas itu juga jadi satu problem juga bagi anak. Karena kalau berat badan balitanya itu mempengaruhi berat badan nanti ya dokter ya, pas sudah besar ya dokter. Juga, ya kan, kalau misalkan ada yang mengalami obesitas, ya kan, nah ini bisa jadi faktor resiko untuk ada penyakit-penyakit yang lain. Oh, apa itu dokter? Nah, yang paling mudah DM, ya kan? Diabetes. Oh iya, angkanya banyak banget tuh dokter ya di Jawa Timur. Karena dari obesitas juga, ya. Kemudian nanti kalau semakin nggak terkendali, diperbaiki sampai jangka dewasa kan bisa juga dari penyakit-penyakit jantung, kolesterol, hipertensi, itu kan salah satu faktor risikonya adalah obesitas. Oh gitu, oke dokter. Gini dokter, karena waktu juga nih dokter, saya mau tanya nih dokter, terakhir dokter, kan sih banyak nih dokter vitamin-vitamin yang dibombastiskan nih dokter ya. Sebenarnya anak-anak tuh butuh nggak dok untuk daya tahan tubuh biar sehat dan biar tidak terhindar dari stunting dokter? Butuh nggak dokter? Sebetulnya ya kan, selama asupan dari makanan itu sudah tercukupi, ya kan, gizinya seimbang. Ya. Gizi seimbang. Ya, jadi kita gambarkan ada piramida makanan gitu ya. Jadi yang paling bawah misalkan karbohidratnya cukup, kemudian sumber protein baik itu hewani maupun nabati juga cukup, vitamin dan mineral itu kecukupan. Sebetulnya suplemen-suplemen itu relatif tidak harus dikonsumsi setiap hari. Tidak harus setiap hari. Ya, betul. Bisa saja misalkan suplemen vitamin untuk penambah daya tahan tubuh diberikan pada saat tadi misalkan mengalami episode batuk pilek. Batuk pilek, lagi nggak mau makan ya dokter. Ataupun pemulihan ya kan, setelah sakit sudah hilang sebetulnya tapi nafsu makannya masih kurang atau masih gampang capek, mudah lelah aktivitasnya seperti itu bisa diberikan. Tapi tidak harus dikonsumsi setiap hari ya bila perlu. Satu lagi deh, boleh nggak dokter? Maaf ya dokter ya. Satu lagi nih, kalau misalnya susu formula, nah ini gimana dokter? Kan biar gemuk, biar nggak stunting. Aduh kamu nggak mau makan, butuh nggak sih dokter susu formula? Susu kembali lagi ya sebetulnya. Ini salah kaprahnya bagi semuanya, ya kan, susu itu sebetulnya adalah elemen tambahan. Tambahan ya dokter? Ya, tambahan itu diberikan kalau ada yang kurang. Kalau ada yang kurang. Nah, kalau yang tidak ada yang kurang, sebetulnya tidak perlu ada penambahan. Nah, yang maksudnya yang ditambah kurang cukup tadi apa? Dari sumber makanan. Ya, makanya sebetulnya kalau makanannya itu sudah cukup berimbang, kandungan protein, karbohidrat, lemak, kemudian ada buah-buahan, ya kan? Nah, ini susu itu sebetulnya hanya salah satu sumber dari protein saja. Dulu ada istilah 4 sehat 5 sempurna, itu sudah tidak berlaku lagi. Waduh, sekarang apa tuh dokter? Sekarang adalah tadi piramida atau tumpeng makanan. Gizi seimbang dokter gizi seimbang, betul. Jadi susu itu hanya jadi salah satu sumber misalkan protein saja. Dan misalkan tidak ada susu bisa diganti dengan yang lain, tahu, tempe, kedelai, daging, telur. Nah, itu sebetulnya sudah ada. Cuma kan kadang kan suka praktisnya, seperti itu ya. Oh, praktis sudah jadi satu, tinggal glek-glek. Nah, itu kadang yang dipikirkan oleh orang bahwa ini sebagai sumber makanan. Sebetulnya tidak. Ya. Pendamping juga ya dokter. Betul, jadi harus diluruskan. Tapi juga tidak dilarang ya dokter ya. Tidak dilarang ya. Misal kalau lagi sakit, dia lagi sariawan dokter ya kan, boleh dokter ya. Jadi sebenarnya formula itu boleh tapi tidak diutamakan ya dokter ya. Kalau selama masih ada dari makanan ya kan yang bisa diberikan. Terima kasih ya dokter Danang, ilmunya semoga bermanfaat untuk sahabat sehat semua yang ada di rumah. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kita. Jangan lupa ya untuk akun media sosial kita di YouTube seriesnya Agarilus. Dan teman-teman terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih loh dokter Danang. Semoga bisa konten lagi ya dokter ya. Bisa nanya-nanya lagi, nanya gratis lagi ya dokter ya. Oke teman-teman terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.